Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from group 3. Today our group will doing a presentation about evolution of management. But before we start, let us introduce ourselves first. Start from me, my name is Bagas Purwayoda and I will act as a moderator for this session. At second name Ahmad Rian Ramadan, third name Chasya Fadilah, fourth name Nabila Eka Faradewi, fifth name Natasha Murtado, sixth name Jovita Seputri, and at seventh name is Sinta Fadilah. Management evolution or management theory evolution is a gradual, continuous, and adaptive development process of ideas, concepts, principles, and practices used to manage an organization in line with change in the times, social environment, and technological demands. Halo semuanya, nama saya Bagas Purwayoda dan saya akan menjelaskan tentang materi tahapan evolusi manajemen. Tahapan evolusi manajemen yang pertama adalah manajemen klasik yang dimulai pada awal abad 20. Tokoh utamanya adalah Frederick Taylor, Henry Fayol, dan Max Weber. Ciri-cirinya, tahapan evolusi manajemen pada masa klasik ini fokus pada efisiensi kerja dan produktivitas. Lalu, menggunakan pendekatan ilmiah atau scientific management oleh Taylor. Selanjutnya ada teori administrasi umum oleh Fayol, yaitu 14 prinsip manajemen. Lalu yang keempat ada teori birokrasi oleh Weber, struktur organisasi formal dan aturannya jelas. Lalu yang kedua ada manajemen perilaku atau human relations. Tokoh utamanya adalah Elton Mayo. Ciri-cirinya adalah pendekatan pada aspek manusia dalam organisasi. Lalu, studi Hawthorne menunjukkan pentingnya hubungan sosial dan motivasi. Lalu yang terakhir, fokus pada kepuasan kerja dan komunikasi antar pekerja. Halo semuanya, nama saya Ahmad Rian Ramadan dari MPM 254111177. Di sini saya akan melanjutin materi dari Bagas, yaitu tahapan evolusi manajemen. 3. Manajemen kuantitatif ilmu manajemen. Karakteristik menggunakan metode kuantitatif dan teknik matematika untuk membantu proses pengambilan keputusan. Fokus pada data, angka, dan model matematis dalam memecahkan masalah manajerial. Contoh penerapan: programan linear programming, untuk menentukan kombinasi terbaik sumber daya. Simulasi untuk memprediksi hasil dari berbagai skenario keputusan. Teori antrian untuk mengolah waktu tunggu dalam pelayanan. Keempat, manajemen sistem, melihat organisasi sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari berbagai bagian subsistem seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan SDM. Setiap bagian saling berinteraksi dan saling bergantung agar tujuan organisasi dapat tercapai. Menekankan pentingnya koordinasi dan interaksi antar bagian. 5. Pendekatan kontingensi. Tidak ada satu cara terbaik dalam mengelola organisasi. Pendekatan manajemen harus disesuaikan dengan situasi yang kondisi tertentu. Menekankan pentingnya fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Murtado dari Manajemen 25B. Di sini saya akan menjelaskan tujuan evolusi manajemen. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas agar penggunaan sumber daya manusia, modal, waktu, dan teknologi lebih optimal. Kedua, menyesuaikan dengan perubahan zaman. Teori manajemen berkembang sesuai kondisi sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas organisasi, memastikan hasil kerja lebih tinggi dengan usaha yang lebih terarah. Yang keempat, mengoptimalkan peran manusia, memahami motivasi, perilaku, dan hubungan kerja agar masyarakat
lebih semangat. Yang kelima, menghadapi tantangan global dan teknologi. Manajemen modern hadir untuk menjawab isu digitalisasi, pemasaran global, dan keberlanjutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor evolusi manajemen. Apa aja sih faktor-faktor evolusi manajemen ini? Yang pertama itu ada perubahan sosial dan budaya, yaitu perubahan gaya hidup, nilai, dan harapan masyarakat juga mempengaruhi bagaimana organisasi itu dikelola. Serta nilai-nilai sosial, pola kerja, dan gaya hidup masyarakat juga berubah seiring dengan berjalannya waktu. Yang kedua itu ada perkembangan teknologi, di mana adanya kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, dan otomatisasi membuat manajemen harus bisa beradaptasi dengan sistem yang lebih tepat, efisien, dan berbasis data. Contohnya seperti penggunaan software, big data, hingga otomatisasi produksi. Yang ketiga ada krisis ekonomi, globalisasi, dan persaingan bisnis membuat manajemen harus cepat beradaptasi. Dampak globalisasi juga membuka persaingan global, membuat perusahaan tidak hanya bersaing di level lokal, tapi juga perusahaan asing. Dampak positifnya, perusahaan memiliki pasar yang lebih luas. Mereka bisa menjual produk atau jasa mereka ke berbagai negara yang ada. Jadi kesimpulannya adalah evaluasi manajemen bertujuan untuk mengembangkan kerangka kerja dan perangkat yang semakin canggih dan relevan sehingga para manajer dapat menghadapi kompleksitas dan dinamika lingkungan atau globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial, meningkatkan efektivitas, melakukan segala sesuatu dengan benar dan efisien, melakukan segala sesuatu dengan baik dalam mencapai tujuan organisasi. Dan juga evaluasi ini memastikan bahwa praktik manajemen tidak pernah berhenti, belajar dari masa lalu, dan terus beradaptasi dengan masa depan. Maybe just it all from our group. We are apologize if we have a mistake during our presentation. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.